Pemirsa, komplotan penyewa mobil membunuh bos rental bukan yang pertama kali. Lagi-lagi kasus ini terjadi dan sangat disayangkan. Sebenarnya apa yang membuat kasus ini bisa terulang dan apa yang menyebabkan korban ini nekat mengejar pelaku tanpa pendampingan polisi? Benarkah ada laporan polisi yang diabaikan? Kita coba akan cari tahu bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama kami di studio ada Irjen Pol Purnaweran Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan juga sudah hadir bersama kami ada Mas Luki Nur Hadianto, kriminolog dari Universitas Budi Luhur. Selamat malam Mas Luki. Malam, Mbak. Dan juga sudah terhubung bersama kami, ini ada anak dari korban, ada Mas Rizky Agam, sekaligus juga bersama dengan Ketua Divisi Hukum dari Asosiasi Rental Mobil Indonesia, ada Pak Willy Cahyadi. Selamat malam Mas Rizky, Pak Willy. Selamat malam ya. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pertama-tama kami, Maria dan juga tim Apa Kabar Indonesia Malam mengucapkan turut berduka cita Mas Rizky atas kehilangan ayahanda. Semoga keluarga di rumah diberikan ketabahan dan juga kekuatan Mas Rizky. Terima kasih. Baik Mas Rizky, Ya, mungkin terima kasih. bisa disampaikan terlebih dahulu Mas, apa yang kemudian membuat Anda dan juga ayahanda bersama dengan tim pada saat itu ya memutuskan untuk oke, kita akan kejar pelaku, ditemukan titiknya hingga di wilayah tol. Apa yang pertama kali membuat Anda senekat itu mengejar pelaku tanpa pendampingan dari pihak kepolisian? Ya, kita memang pengejaran mobil ini sebelumnya memang sudah sudah berpapasan langsung ya di Saketi Pandeglang ya. Waktu itu mobil kami yang Brio itu dibawa oleh seseorang yang tidak kami kenal dan bukan penyewanya yang atas nama Ajat tersebut. Lalu kami ayah saya menanyakan dapat dari manakah mobil ini. Lalu dari yang membawa mobil kami itu dia langsung mendorongkan pistol ke arah ayah kami sehingga ayah kami langsung mundur karena ayah kami tidak memiliki alat bela diri. Setelah itu dari belakang ternyata ada mobil Sigra yang membuntuti mobil Brio, yaitu satu kelompok dari mobil Brio tersebut. Kemudian dari kejadian tersebut mobil langsung lari menuju ke arah Pantai Anyer, Pantai Carita dan Anyer ya. Setelah itu kita melakukan pengejaran, tetapi kita tetap berpikir anggota tim itu berpikir bagaimana caranya mengambil mobil kami, sedangkan di mobil kami itu terdapat senjata api. Maka dari itu pada saat di Pantai Sambolo Anyer, kita mobil Brio tersebut berhenti sekitar 15 sampai 20 menit. Lalu kita inisiatif untuk menghubungi Polres atau Polsek terdekat. Kebetulan pada saat itu Polsek Cinangka lah yang terdekat dari lokasi kami. Hanya berjarak 2 km Polsek Cinangka dengan mobil Brio kami. Lalu ayah saya datang ke Polsek Cinangka meminta pendampingan dari Polsek Cinangka untuk mendampingi kami mengejar mobil kami yang sedang dibawa kabur. Kemudian dari pihak Polsek tidak bisa karena mengira kalau kami ini dari leasing, tapi sudah langsung dibantahkan oleh ayah saya bahwa kami ini rental mobil, pemilik mobilnya langsung, dan kami membawa BPKB, STNK dan kunci serep sebagai alat bukti kepemilikan kendaraan. Itu sudah ditunjukkan langsung ya Mas Rizky ya? Kemudian dari itu pun kita belum menunjukkan tapi sudah mendapatkan penolakan dari Polsek Cinangkanya. Dan ayah saya pun sudah menawarkan imbalan sebagai uang kerja petugas yang piket pada malam itu untuk mendampingi kami ya melakukan pengejaran mobil tersebut. Karena jujur kami tidak berani karena memang yang membawa mobil Brio itu memiliki senjata api. Setelah itu dari petugas yang piket pada malam itu dia menghubungi Kapolsek untuk menanyakan apakah bisa untuk mendampingi kami. Ternyata dari pihak Kapolsek pun tidak menerima pendampingan terhadap kami. Dan kami pun
mendapatkan saran dari petugas yang piket pada malam itu agar kami mengejar mobil kami sendiri ke mobil Brio tersebut. Padahal kami tahu bahwa mobil tersebut memiliki senjata api, tetapi respon dari petugas yang piket pada malam itu mengatakan bahwa senjata api itu hanya bohongan. Seperti itu. Lalu kemudian setelah kita mendapatkan penolakan, akhirnya mobil Brio tersebut jalan lagi menuju arah Cilegon, memasuki rest area arah Jakarta. Kita melakukan pengejaran dan meminta bantuan kepada Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI). Alhamdulillah dari ARMI pun mengerahkan 3 unit kendaraan untuk membantu kami untuk melakukan pengejaran mobil tersebut. Sehingga yang setelah kita ikuti dari GPS mobil Brio tersebut berhentilah di rest area Balaraja arah Jakarta di KM 45. Setelah itu saya menunggu tim ARMI yang datang untuk membantu untuk menghampiri mobil tersebut. Dan ayah saya menginfokan dan memberitakan ke saya untuk segera memvideokan kejadian ini agar kelak ada dokumentasi dari kita takutnya ada kejadian yang tidak mengenakan. Setelah kita menghampiri mobil tersebut, akhirnya tim rental dapat mengamankan orang yang membawa mobil Brio yang awalnya menodongkan pistol ke arah kami. Tapi sayangnya mobil orang tersebut tidak membawa senjata api, padahal kita ingin mengamankan senjata api yang dipegang oleh orang tersebut. Dan dia mengakui ia oknum dari anggota TNI AL. Lalu kita mengamankan. Pada saat kita kumpul di depan mobil Brio tersebut, dari mobil Sigra itu sudah membuka kaca mobil dan mengarahkan pistol ke arah kami, dan terjadilah penembakan langsung, tidak ada peringatan, langsung mengarah ke kerumunan kami. Jadi tidak ada peringatan ke atas sama sekali, jadi langsung mengarahkan ke arah kerumunan kami. Kemudian dari situ saya pada saat memvideokan, saya lari menyelamatkan diri ke belakang Indomaret. Dan saya meminta tolong dan memberitahu mobil saya sedang dimaling. Namun orang-orang sekitar saya tidak merespon, dan kemungkinan waktu itu sedang malam juga, jam 4 jam 3 subuhan. Lalu kemudian saya kembali lagi ke Indomaret. Ternyata mobil saya yang Brio itu dan Sigra itu sudah kabur melarikan diri. Lalu saya kemudian lihat Pak Ramli, anggota ARMI, sudah terjatuh di samping Indomaret dan menahan rasa sakit dan meminta tolong kepada orang-orang. Dan saya pun melihat abang saya dan anggota tim rental saya keluar dari minimarket tersebut dan teriak, kena tembak. Nah, akhirnya saya pun memvideokan ke arah Indomaret itu, tapi ternyata yang tertembak adalah ayah saya sendiri. Dan waktu itu saya langsung membuka baju saya sampai telanjang badan untuk menutupi luka penembakan dari yang diarahkan ke ayah saya. Kemudian lalu pada saat itu ayah saya dan Pak Ramli dibawa ke RSUD Balaraja. Alhamdulillah Pak Ramli bisa dapat diselamatkan, namun sayangnya ayah saya sendiri yang tidak bisa diselamatkan dan akhirnya sudah pergi meninggalkan kami. Baik, Mas Rizky. Begitu saja info dari saya. Tidak bisa bayangkan ya apa yang kemudian Anda rasakan pada saat itu, begitu tiba-tiba dengan suasana yang begitu mencekam. Anda pun juga turut memvideokan kejadian tersebut untuk sebagai bukti demi keadilan jika nantinya ada hal yang tidak terjadi. Tapi pada saat itu Anda sempat melihat tidak ada berapa pelaku di lokasi, Mas?
Ya, yang saya lihat dari Saket Pandeglang itu yang awal saya menyergap di Pandeglang itu di mobil Brio ada 2 orang, dan di mobil Sigra ada 1 orang. Tetapi saya sudah dapat info dari Polres, anggota Polres bahwa di mobil Sigra terdapat 3 orang. Gitu. Oke, artinya total ada 3 5 orang ya? di mobil Sigra dan 1 lagi di mobil Brio. Oke, artinya ada 4 pelaku di lokasi itu? 4 sampai 5 orang, kurang lebih. 4 sampai 5 orang. Baik, kita akan coba lanjutkan nanti. Kita akan tanyakan mengapa kemudian ada 4 pelaku yang bahkan mengaku salah satunya sebagai oknum TNI Angkatan Laut begitu ya, dan bahkan juga ada laporan yang kemudian diabaikan. Sebenarnya seperti apa prosedur meminta bantuan kepada pihak kepolisian? Kita akan jawab hal itu usai jeda. Sesaat lagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita sudah lihat juga video yang kemudian cukup dramatis, Pak Arianto, bahkan tadi mendengarkan secara langsung bagaimana keterangan langsung dari Mas Rizky yang berada di lokasi, bahkan menyaksikan juga kejadian tersebut. Tanggapan Anda, Pak Arianto? Ya, ini satu contoh ya, bahwa di dunia polisi itu tugasnya memang begitu pelik. Polisi yang di depan itu setiap hari dituntut untuk mengambil diskresi. Diskresi adalah pilihan tindakan yang harus diambil oleh orang menghadapi situasi yang ada. Ini kan masalahnya kan orang minta tolong untuk dikawal, ngejar mobil, dan dia sendiri sudah ngomong bahwa itu yang dikejar ada pakai senjata, betul, gitu kan? Dan kemudian prosesnya lama kayak gitu, jalan panjang kayak gitu, sehingga dia minta. Nah, kita bayangkan sekarang polisi di Polsek yang jaga di situ berapa orang? Dia sendiri kan nggak berani mutus. Akhirnya dia tanya Kapolsek, kan. Pak, ini ada orang minta tolong dibantu apa enggak? Kapolseknya juga mikir juga dengan kondisi kayak gitu, dia kalau dia nyuruh juga mungkin keliru juga nanti. Makanya dia dengan alasan Pak Kapolsek minta syarat-syaratnya dulu, bikin LP supaya nanti kalau terjadi suatu apa-apa itu bisa dipertanggungjawabkan, kan kayak gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat kan ini kan bermain dengan waktu ya Pak ya. Itulah makanya saya bilang yang namanya main dengan waktu itulah kritikal daripada diskresi itu tadi, Bu. Kalau seandainya ya sekarang ya, seandainya, oke, kejar aja, dikejar, yang ketembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga kan, itu kalau seandainya terjadi itu. Jadi intinya begini, polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu dia juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan. Dan seorang petugas di polisi yang di depan ya pasti berpikir dia itu bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuan dia, kira-kira berhasil apa tidak. Kalau dia merasakan itu sudah tidak akan berhasil, ngapain dipaksakan, kan? Mendingan dia pokoknya lengkapi dulu dan sebagainya, kan gitu kan. Dia nggak menyangka bahwa ini orang yang minta tolong ini nekat betul ya menghadapi orang bersenjata itu dia. Gitu kan. Jadi sudah disampaikan bahwa ini memang kami mengejar mobil milik kami yang disewa, kemudian dibawa lari, bahkan sudah membawa BPKB disampaikan, dijelaskan juga bahwa pelaku ini membawa senjata, membawa pistol begitu Pak. Kalau seandainya polisi itu polisi baik ya mungkin. Ini bayangan saya juga menganggap diri saya itu polisi baik gitu ya. Saya pasti akan nyari kekuatan. Dengan diskresi itu tadi kan? Iya, diskresi saya paling minta bantuan Polsek, Pak ini ada begini, minta bantuan segera didatangkan sehingga kita bisa ke sana dan berhasil. Saya tidak akan berangkat sendiri kayak gitu. Makanya saya di sini nggak bisa nyalahkan anggota yang di lapangan itu untuk menolak saat itu ya. Tapi termasuk juga ke Polseknya juga. Tetapi ini mesti diperiksa nanti oleh Propam. Apakah layak dia menolak bantuan itu dengan itu atau memang benar kayak gitu, itu pasti dia. Karena kan ada SOP ya. Nah, antara SOP dengan critical point itulah di situ kematangan seorang polisi di lapangan dan itu keahlian dia bertindak. Gitu. Ini contoh daripada suatu tugas polisi yang pelik, di mana kalau salah pasti dikuyok-kuyok gitu, kalau berhasil belum tentu disanjung. Oke, Kapolsek Cinangka juga sudah memberikan suaranya, memberikan klarifikasi ya. Kita coba akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Kapolsek Cinangka berikut ini. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya, gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa
sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Ya, kami ingin menuju kepada Mas Willy Cahyadi menanyakan apakah pada saat kejadian Pak Willy, Anda maupun juga anggota ARMY Anda berada di lokasi kejadian? Pada saat kejadian anggota ARMY ada di tempat kejadian sebagian. Kalau saya tidak ada di tempat kejadian, begitu. Ya, Pak Willy, Anda melihat kejadian ini, tentu ini bukan hal pertama kali yang terjadi. Melihat hal ini, respon Anda seperti apa pertama kali pada saat dikontak, Pak? Terhadap kasus ini dan penolakan oleh anggota Polri di Polsek Cinangka itu sangat disesalkan. Namun kami tetap mengapresiasi petugas kepolisian untuk menindaklanjuti apa yang terjadi di Polsek Cinangka tersebut dengan memberikan wewenang ini kepada pihak Propam Polri, begitu. Iya, tadi disampaikan bahwa memang untuk prosedur meminta bantuan kepada pihak polisi untuk mendampingi pengejaran hal sedemikian rupa. Memang biasanya Anda juga melakukan penyerahan laporan terlebih dahulu atau memang biasanya pihak kepolisian turun langsung mendampingi? Untuk beberapa kasus kita memang harus untuk melapor dulu kepada pihak kepolisian. Tapi yang sifatnya urgent seperti kasus yang sedang berlangsung ini kita langsung minta pendampingan karena pada saat itu situasi sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pelaporan seperti biasanya, begitu, Mbak. Oke, dan biasanya langsung didampingi oleh pihak kepolisian? Untuk pelaporan yang seperti biasanya kita didampingi oleh pihak kepolisian. Namun yang seperti kejadian ini beberapa kali juga kita tidak didampingi oleh kepolisian dengan alasan mereka harus terlebih dahulu melapori sesuai dengan prosedur, begitu. Artinya Anda maupun juga kemudian anggota Anda yang mengalami hal sedemikian rupa memang langsung mengejar pelaku tanpa ada pendampingan dari pihak polisi maupun juga TNI. Keadaan seperti itu kan kami mengetahui keadaan seperti itu dengan adanya tanda-tanda dari terduga pelaku penggelapan dengan dipotongnya jalur GPS, dan kami mendapatkan notif dari kendaraan melalui handphone. Pada saat itulah kami menghubungi pihak yang terdekat di lokasi kejadian peristiwa itu, penggelapan itu, adakah anggota kami di dekat kejadian itu. Nah, kami menghubungi pihak anggota kami di situ untuk memportal mobil yang dilarikan tersebut, gitu, Pak. Kasus demikian sering terjadi, Pak Willy? Kasus demikian sering terjadi, Mbak. Namun kami mengantisipasi hal itu dengan memperbaiki SOP kami dalam berita acara serah terima unit semua anggota kami. Bentuk perbaruannya seperti apa, begitu, Pak, upayanya? Upaya dengan menambahkan alat-alat GPS dan begitu juga dokumen-dokumen terhadap si calon peminjam atau penyewa, melakukan survei lingkungan, lapangan dan survei data terhadap calon peminjam atau penyewa. Oke, baik Pak Willy. Begitu. Pak Luki, kalau kita lihat berbagai upaya sudah dilakukan, pengetatan keamanan, bahkan juga SOP peminjaman dan lain-lain. Tapi mengapa ya kasus semacam ini lagi-lagi terjadi? Kalau Anda lihat dari kacamata pelaku maupun korban, Pak Luki. Ya, dalam konteks ini maka kita bisa lihat terjadi simalakama polesing di sana. Saat kemudian akhirnya yang terpecah adalah bagaimana kemudian emosi dari orang-orang yang kemudian berada pada pihak korban, gitu, di satu sisi kemudian menyalahkan pihak kepolisian. Nah, hal ini kemudian bisa digarisbawahi. Yang pertama adalah terjadinya kondisi kontingensi. Saat kemudian polisi dihadapkan pada
pilihan-pilihan yang memang sangat terbatas dengan waktu yang sangat sedikit, maka mereka tidak memiliki kalkulasi yang cukup matang untuk melakukan tindakan yang memang bersifat rasional. Yang kedua adalah jika tadi disampaikan oleh pihak keluarga dan Pak Mas Willy tadi juga disampaikan, ini ada dua tragedi. Yang pertama adalah bagaimana kemudian saat jika memang mengarah kepada SOP begitu ya, pengejaran itu sudah diawali. Saat kemudian pengejaran itu diawali, mengapa kemudian tidak melakukan pelaporan terlebih dahulu di awal? Dan yang kedua adalah saat kemudian terjadi pengejaran yang kedua, maka polisi yang berada di lokasi bersifat lebih reaktif. Reaktif dalam artian mereka harus menunggu laporan, mereka harus do proses of law, mereka harus lakukan. Yang ketiga adalah kita bisa melihat bagaimana kemudian para pelaku seringkali memanfaatkan situasi yang memang mengarah kepada orang-orang bersifat terjadinya kelemahan dalam konteks pengawasan. Apakah kemudian dalam konteks tahun baru seperti itu, atau kemudian dalam konteks tahun-tahun ajaran baru yang seringkali bahkan kejadian seperti ini, penggelapan kendaraan itu tidak hanya sekali dua kali saja, tapi kemudian orang-orang memanfaatkan situasi tertentu saat kemudian pengawasan dari pihak kepolisian, dari pihak pemilik rental, atau kemudian dari masyarakat yang memang masih dalam tanda kutip ya euforia mengalami liburan, terus kemudian menjalankan aktivitas-aktivitas bersama keluarga, itu akhirnya kurang lagi pengawasan terhadap aset-aset atau properti yang mereka miliki. Nah, ketiga aspek ini seharusnya bisa menjadi digarisbawahi seperti itu ya, sehingga bisa tidak hanya kemudian menyudutkan dari pihak kepolisian, tapi kemudian bisa meningkatkan lagi pengawasan yang dimiliki oleh para petugas atau kemudian army ya, teman-teman dari pihak rental untuk menjalankan prosedur yang memang sudah diawali terlebih dahulu seperti itu. Celah-celah itu yang kemudian ditangkap oleh pelaku untuk kemudian dieksekusi langsung pada saat kejadian. Betul, karena seringkali dalam konteks kejahatan seperti ini mereka dalam tanda kutip bersifat sindikat ya. Dalam arti bahwa mereka sudah memiliki pihak yang eksekutor, mereka sudah memiliki pihak-pihak yang memang berperan sebagai barrier atau kemudian orang-orang yang mengeksekusi dalam konteks tembakan, atau kemudian yang ketiga adalah ada kemudian pihak-pihak yang berada pada ranah penadah seperti itu. Jadi ketiga aspek ini seharusnya menjadikan sindikat-sindikat seperti ini dan kemudian harusnya digarisbawahi bahwa kejahatan seperti ini seringkali berulang. Yang kedua ada seringkali menjadi ancaman serius kepada para pelaku pengusaha rental. Yang ketiga adalah tentu menjadi garis besar kepada pihak kepolisian bahwa kondisi kontingensi, terus juga disampaikan oleh Pak Ari bahwa bagaimana kemudian diskresi itu harus kemudian dikalkulasikan dengan SDM yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Sehingga kita tidak terjebak pada dikotomi antara pihak kepolisian yang disalahkan atau kemudian pihak masyarakat yang tidak mendapatkan respon dari pengaduan yang dilakukan. Di satu sisi kita juga luput bahwa itu dilakukan dalam kondisi yang sudah mungkin malam hari seperti itu ya, dengan kondisi memang pengamanan di kewilayahan tersebut harus diamankan yang lebih utama. Nah, hal ini kemudian harus bisa menjadi perhatian bersama bahwa banyak kemudian yang harus bisa dilakukan dari pihak kepolisian, terus kemudian sanksi berat kepada oknum-oknum yang terlibat. Yang ketiga adalah dari masyarakat yang memang berupaya untuk kemudian mengamankan aset atau kemudian propertinya yang kemudian terafiliasi pada himpunan-himpunan tertentu sehingga mereka bisa memiliki protap atau kemudian SOP yang bisa memberikan kenyamanan dan keamanan kepada anggota-anggota yang berada di lingkungan tersebut. Oke, mengenai SOP ini kita coba tanyain kepada Mas Rizky. Mas Rizky, pada saat awal peminjaman apakah kemudian data-data dari penyewa ini sudah lengkap diberikan, termasuk juga tadi SOP yang Anda sampaikan, Mas Rizky? Ya, untuk saudara Ajat penyewa ini memang sudah lengkap ya. Jadi SOP rental kita memang menitipkan KTP asli, KK juga ID card kerja dia seperti itu. Sempat ada yang janggal tidak? Tidak ada, karena memang sudah sesuai, dia bisa menitipkan KTP asli dia dan juga ID card kerja dia. Pada saat menyewa, disampaikan tidak sih Mas tujuannya untuk apa menyewa mobil ini, akan kemana? Nah, dari SOP rental kita memang kita selalu pertanyakan untuk apa mobil tersebut dan berapa hari estimasi sewanya. Jadi saudara Ajat ini mengaku dia menyewa 3 hari untuk menjemput mertuanya di Sukabumi. Tetapi pada saat di tanggal 1 mobil sudah berada di Pandeglang dan GPS mobil sudah dipotong, bukan hanya 1 tapi 2 GPS yang sudah dipotong. Jadi keadaan ini sudah urgent sekali. Jadi kalau kita telat bergerak, ini mobil bisa jadi hilang begitu saja. Karena kita ini menyelamatkan barang milik kita. Iya, tadi kan sempat dipertanyakan apakah kemudian pada saat awal ingin melakukan pengejaran, mengapa kemudian tidak sekaligus meminta bantuan kepada pihak polisi untuk mempersingkat waktu begitu Mas Rizky? Sempat terfikir tidak pada saat itu? Tidak, karena kita ingin menyelamatkan mobil kita terlebih dahulu. Karena yang saya tahu kalau untuk laporan itu memang ada waktunya. Jadi
pelaporan itu ada somasi 1 yang saya tahu ya, ada somasi 2. Jadi takutnya malah memberikan yang memegang mobil saya untuk lebih mutus GPS mobil saya. Jadi hilang kontak mobil saya seperti itu nanti. Oke, artinya pada saat tahu ini ada yang janggal, ada yang tidak beres, itu pada saat dilihat GPS-nya sudah hilang pada saat itu gitu ya Mas, sudah diputus ternyata alatnya oleh pelaku. Betul, bukan hanya 1 tapi 2 GPS yang sudah dipotong. Oke, apakah ini kasus Jadi pertama memang kali sudah Mas yang dirasakan? indikasi yang tidak betul pada mobil itu. Untuk kasus seperti ini memang usaha rental memang tidak jauh dari kasus penggadaian seperti itu, memang sudah sering. Tapi selama ini kita masih bisa persuasif. Jadi pada saat itu ayah saya pun ingin baik-baik menanyakan mobil ini dapat dari mana, tapi dari yang memegang mobil saya langsung menodongkan pistol ke arah ayah saya seperti itu. Iya, Pak Rianto, kita dengar bersama Pak, ini karena memang kejar-kejaran dengan waktu, ingin menyelamatkan aset yang ada, apakah tidak ada cara yang lebih mudah begitu untuk meminta pendampingan oleh pihak polisi? Haruskah serumit ini? Tidak akan menjawab mengenai masalah bagaimana prosedur minta pendampingan pada polisi ya, karena itu sudah saya jelaskan tadi ya. Itu satu permintaan bantuan pengamanan yang di luar kemampuan daripada polisi yang dimintai itu. Sehingga saya juga tidak menyalahkan polisi yang di lapangan itu. Tapi ini kasus ini ya, ini saya ingin mengingatkan kepada masyarakat rental, masyarakat polisi juga ya. Polisi terus terang ya selama ini sudah dilarang untuk membantu penarikan mobil leasing. Jadi semua polisi di lapangan itu kalau disuruh minta narik mobil, itu tadi kan bilang apa dulu, leasing, ya, gitu ya. makanya minta itu. Itulah sebabnya dia menolak untuk mengejar itu. Itu satu ya. Nah, yang kedua, ini pengusaha rental ini kemarin sudah diperingatkan, kan pernah ada bos yang ditembak di Semarang itu. Jadi tantangan yang dihadapi oleh itu ya penjahat-penjahat itu demikian sudah sadisnya gitu. Nah ini kan lebih sadis lagi kan. Nah itulah makanya saya apresiasi ya, mereka sudah ada pencegahan dengan pakai GPS sampai 3, saya juga baru tahu ini. Tapi dia rugi, dia ngomong bahwa dipasang 3, nanti lawan sudah otomatis nih kalau bawa GPS-nya masih cari itu. Itu tadi kan baru diambil 2 ya, masih ada 1. Nah itulah contohnya. Jadi saya menyarankan ya para pengusaha rental itu kerjasama dengan Polri. Artinya apa, Pak? Kita akan MOU bahwa kita tuh rental rawan kepada penjahat yang kayak gini. Makanya kami minta seandainya suatu saat gitu minta bantuan gini sudah otomatis tune in dengan yang di lapangan. Ya, bahwa mereka terdaftar gitu ya Pak ya? Terdaftar dan polisinya tidak curiga lagi dengan itu gitu. Bahwa rental itu narik mobil bukan narik mobil yang leasing ya, tetapi mobil yang mau digelapkan gitu. Yang kedua peringatan saya kepada asosiasi ini kepada rental itu jangan anggap enteng itu lawan itu kayak gitu. Jadi kemudian dia sudah tahu di Semarang sudah ada ketembak kayak gitu. Ini gitu kan dengan tanpa memperkirakan segitu dahsyatnya itu. Jadi mudah-mudahan ini peringatan dan kemudian semua aware karena kejahatan itu ya nggak bisa polisinya harus hebat, penjahat selesai enggak, masyarakat sendiri juga harus punya sense of preventing itu harus ada gitu. Pak Willy, respon Anda Pak, ini harus ada memang kerjasama khusus langsung dari pihak asosiasi kepada polisi agar hal serupa tidak lagi terjadi, tidak ada alasan untuk menunggu waktu pelaporan dan lain-lain. Ya, kejadian yang menimpa dari anggota itu kan tidak ada di dalam tanggal, Pak. Kalender kapan itu kan. Tapi saya apresiasi terhadap itu ya, untuk bekerja sama dengan Polri dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bagi semua anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Kami akan mendalami itu dan mengajak kerjasama berbagai stakeholder, begitu juga kami memperkuat SOP-SOP yang sudah ada dan memberikan edukasi-edukasi yang lebih untuk mengarah kepada pengamanan unit kami terhadap berbagai anggota di asosiasi rental mobil. Begitu, Mbak. Iya, baik Pak Willy. Tadi kalau kita lihat ini kan pelaku paling tidak berjumlah 4 hingga 5 orang begitu ya. Apakah ini memang sindikat komplotan yang memang sudah biasa melakukan tindakan kejahatan serupa, Mas Luki? Dijawabnya nanti ya, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.
Ya, miris kita kalau melihat video yang kemudian viral mengenai penembakan bos rental di sebuah rest area tersebut. Mas Luki tadi sampaikan paling tidak ada 4 hingga 5 pelaku di sana dengan membawa senjata api bahkan. Anda melihat ini sudah merupakan hal yang direncanakan, sudah biasa mereka lakukan sebagai komplotan? Ya, dalam konteks sindikat memang mereka sudah memiliki berbagai peran tersendiri-sendiri. Saat kemudian dipinjam oleh pelaku pertama, terus kemudian dialih tangankan dan kemudian dikawal oleh orang-orang yang memang bertugas di sana, maka ini sudah diindikasikan bahwa memang sudah terorganisasi dengan cukup baik. Yang kedua adalah bagaimana mereka memanfaatkan momentum. Momentum mereka memanfaatkan jalan-jalan yang memang disinyalir ya gitu seperti itu, mereka berjalan malam hari, terus kemudian berhenti di rest area yang orang seringkali menganggap bahwa itu sedang beristirahat, terus kemudian mereka menganggap bahwa yang melakukan pengajaran adalah bisa mereka anggap ada orang-orang yang memang berafiliasi dengan kelompok leasing. Yang ketiga adalah seringkali mereka akhirnya memanfaatkan momentum juga bagaimana kemudian kondisi tahun baru, terus kemudian orang-orang yang bersifat lengah dan petugas kepolisian yang seringkali terinternalisasi dan berada pada titik-titik yang memang dianggap memiliki potensi yang lebih besar. Nah, aspek-aspek seperti ini akhirnya menjadikan stimulus kepada para pelaku kriminal yang memang akhirnya memanfaatkan situasi tersebut untuk kemudian bertindak nekat dalam tanda kutip, bahkan mereka memanfaatkan situasi seringkali bahkan tadi disampaikan juga oleh Mas Bilo bahwa yang dilakukan seringkali bersifat persuasif. Jadi hal seperti ini akhirnya menjadikan mereka terpacu dan bersikap impulsif untuk dapat melakukan kejahatan-kejahatan serupa di kemudian hari. Oke, kalau melihat dari kasus ini, ini bukan amatir ini ya Mas ya? Betul. Saat kemudian mereka memiliki peran pelaku pertama kemudian memutus GPS tadi disampaikan juga oleh Pak Ari. 2 GPS? Ya ada 3 kemudian menjadi 2. Bahkan tadi disampaikan juga bisa jadi ini termotivasi lagi karena jadi tahu nih ada 3 nih. Akhirnya mereka bisa menemukan bagaimana kemudian titik-titik yang akhirnya menjadikan tempat tersebut sebagai tempat-tempat yang rentan untuk kemudian ditempel-tempel oleh GPS. Yang kedua adalah mereka sudah memiliki tingkat dalam tanda kutip profesional cukup tinggi ya. Mereka bisa mengoperasikan senjata api, mereka bisa mencari jalur-jalur yang memang dianggap tidak banyak dari oleh orang-orang. Yang keempat adalah bagaimana kemudian ada pihak yang seharusnya menurut saya adalah ada pihak-pihak yang akhirnya menjadi tahap terakhir. Mereka bisa menengadahkan dan kemudian bisa mengamburkan barang-barang hasil curian seperti ini. Jadi dalam konteks seperti ini maka terpenuhilah bahwa bagaimana kemudian ada peran oknum di sana yang memang bersifat terorganisir. Yang kedua mereka memiliki peran-peran yang sangat profesional seperti itu. Dan aspek-aspek ini harusnya bisa menjadi sinyalemen utama dan early warning kepada para pelaku usaha serupa untuk kemudian bisa membenahi SOP dari tingkat awal sampai tingkat akhir sehingga saat kemudian terjadi seperti ini mereka sudah memiliki kalkulasi risiko yang kemudian melekat kepada pihak kepolisian atau kemudian yang bisa mereka kalkulasikan secara mandiri. Secara mandiri. Iya, kita berbicara pada pelaku di sini. Nah, tadi Anda sampaikan ini memang merupakan sindikat yang cukup ahli melakukan kejahatan ini dan kalau kita update lagi Pak Arianto, paling tidak sudah ada 2 pelaku yang diamankan, yaitu yang pertama adalah penyewa awal Ajas Sudrajat dan kemudian satu lagi adalah diduga merupakan oknum petugas. Respon Anda Pak Arianto? Ya, itulah tantangan yang harus dihadapi oleh Polri dan tantangan yang dihadapi oleh pengusaha rental sekarang ini. Termasuk keterlibatan ada petugas di sana Pak Arianto? Kalau keterlibatan dari petugas itu dari dulu, bukan hanya belakangan ini aja. Banyak bukan sekali suatu hal yang mengagetkan untuk Pak Arianto? Betul, saya itu pengalaman tugas polisi itu 50 tahun ya. Jadi keterlibatan oknum atau TNI atau polisi dalam satu sindikat kejahatan itu suatu hal yang sudah sering terjadi sejak dulu, cuman tidak pernah terekspose gitu. Tapi saya tidak mengatakan semua ada loh, tapi itu hal yang sudah biasa terjadi gitu loh. Nah itu loh, ini yang pengusaha ini kan rental ini kan nggak menduga ya bahwa di situ ada oknum yang membackingi kan ya, sehingga dia kan taken for granted langsung sikat aja gitu, ternyata mereka punya pistol betul lah. Nah ini mestinya jadi pelajaran daripada asosiasi itu untuk meningkatkan lagi pencegahannya. Saya apresiasi ya ada sampai GPS dipasang sampai berganda-ganda gitu. Cuman sayangnya itu sudah bolak-balik kejadian kayak gini, tetapi kok dia tidak menyusun bagaimana mengatasi apabila terjadi seperti ini apa prosedur yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang rentalnya dibawa kabur itu. Tadi berbagai upaya kan sudah dilakukan sebenarnya Pak ya gitu ya. Dari mulai segi SOP. Hanya persyaratan orang rental. Kalau yang Mbak tanyakan tadi itu, untuk apa? Itu sudah SOP yang dia sudah pasti. Tapi penjahat mana ada yang ngaku Bu? Kalau kita mengambil ini, saya ini mau saya ambil, saya jual pada orang lain. Ini yang terjadi kan disewa kemudian dipakai orang lain kan. Nah kemudian yang ditegur adalah orang lain itu tadi. Otomatis dia marah kan. Ternyata dia oknum langsung dor gitu. Jadi itu satu sindikat, bukan pelakunya cuman yang dulu nyewa, kan nyewanya pun pakai nama lain itu Pak, pakai nama palsu gitu. Kemudian dipakai orang yang lain lagi gitu. Ini sindikat yang dihadapi
Itulah tantangan Anda, mari kita sama-sama saya tidak eksekusi bahwa polisi nggak mampu memberikan bantuan ya. Tapi polisi itu kelihatannya memang hebat banget, katanya semua ready. Tapi kalau kita bayangkan di Polsek itu jam 4 pagi itu kira-kira yang masih melek berapa orang di situ. Gitu ya. Paling 3-4 orang aja kan yang standby. Nah, kalau meminta bantuan kayak gitu dia lapor ke Polseknya. Mestinya kalau dia sendiri nggak bisa, harusnya kalau di Polres itu ada pasukan cadangan itu, patrol itu ada yang sewaktu waktu bisa digerakkan. Nah, ini saya nggak ngerti apakah prosedur itu oleh polisi juga dipakai apa tidak, saya tidak tahu. Yang jelas saya yakin kalau prosedur itu dipakai, pasti anggota yang menerima di lapangan itu pasti dia akan minta bantuan pada Polres untuk backup. Kira-kira gitu. Nah, ini untuk koreksi juga untuk polisi gitu ya, untuk menghadapi kayak gitu. Oke, kita juga tadi tampilkan di layar kaca. Di layar kaca Anda pemirsa Anda juga bisa saksikan tadi ada beberapa orang yang kemudian sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Ada 2 pelaku paling tidak adalah, yaitu ini adalah Aja Sudrajat, adalah penyewa awal yang kemudian menyewa mobil rental dari Mas Rizky dan juga keluarga, di mana kemudian sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan satu lagi merupakan oknum anggota TNI Angkatan Laut yang kemudian juga sudah diamankan oleh pihak TNI. Mas Rizky, Anda juga sempat saksikan, apakah kemudian orang yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut adalah memang pelaku yang menyewa mobil Anda, Mas Rizky? Dijawabnya saat lagi, tetap bersama kami. Ya pemirsa, itu tadi 2 wajah pelaku yang kemudian sudah diamankan, baik itu oleh pihak kepolisian maupun juga pihak Puspomal. Kami mau ke Mas Rizky. Mas Rizky, betulkah 2 wajah tersebut adalah pelaku yang sempat menyewa dan juga sempat melakukan penganiayaan terhadap Anda dan juga ayah Anda di lokasi kejadian, Mas? Untuk saudara Ajat, memang kami sudah melihat ya, memang betul itu dia yang sudah tertangkap di Polres Pandeglang dan sudah diserahkan ke Polresta Tangerang. Namun untuk si oknum TNI ini saya belum tahu pelakunya dan identifikasi pelaku tersebut. Oke, ini kan sudah ada 2 pelaku yang diamankan, Mas. Kemudian Anda juga sudah didampingi oleh divisi hukum dari asosiasi Anda juga. Apa upaya yang akan dilakukan selanjutnya, Mas Rizky? Saya serahkan ke lawyer saya. Pak Willy, silakan Pak. Upaya hukum apa yang akan ditempuh, Pak Willy? Kami meyakini upaya hukum sudah kami tempuh dengan melaporkan kejadian atau peristiwa hukum ini kepada pihak yang berwajib. Dan kami mempercayakan kepada pihak kepolisian menangani kasus ini secara profesional dan proporsional. Dan kami berharap kasus ini segera dituntaskan. Begitu. Oke, itu mengenai kasus ini. Bagaimana kemudian agar hal serupa tidak kembali terjadi, Pak Willy? Ada sebagai asosiasi ARMI juga, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, tentu hal ini menjadi suatu tantangan berat juga untuk asosiasi Anda. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kami akan meningkatkan lagi SOP-SOP yang telah kami bagikan dan edukasi kepada pengusaha-pengusaha rental, anggota-anggota kami untuk meningkatkan data-data, melakukan survei ke lingkungan. Bahkan data-data yang kami kumpulkan itu sangat detail, begitu Mbak, baik IKTP, suami istri, kartu keluarga, rekening listrik, PBB, dan jaminan STNK dari pemilik penyewa, begitu Mbak. Tapi memang namanya pelaku biasanya memang lebih pintar daripada korban, begitu ya Pak ya. Tapi dalam hal ini apakah kemudian nanti Anda juga akan menjajaki upaya untuk melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian? Pelaku itu bukan pintar tapi licik, Mbak. Betul, sepakat. Upaya untuk kedekatan lagi kepada pihak yang berwajib, nanti kami sangat setuju dan mengapresiasi itu, dan akan kami lakukan itu, begitu. Oke, Pak Rianto, dimungkinkan ya Pak hal demikian? Sangat mungkin. Dan mudah-mudahan ini diinisiasi oleh polisi kan hanya menunggu dari masyarakat. Masyarakat itu maunya apa? Sampaikan. Polisi sekarang melayani. Presisi itu ingin meningkatkan pelayanan yang baik, yang humanis kepada. Itu maunya polisi. Tapi prakteknya kan tidak ada kalau tidak
digalakkan oleh masyarakat itu sendiri. Ini momentum bagus nih untuk meningkatkan kualitas pelayanan polisi untuk khusus para rental ini, sehingga jangan sampai terjadi korban kayak gini aja. Kalau saya sih pemikiran cuma gitu aja ya, menghadapi jangan sampai terjadi hal demikian Mas Luki ya, jangan viral dulu kemudian baru ada solusi. Viral no justice ya. Ya, terkait dengan ini memang ada 2 poin penting. Yang pertama adalah bagaimana kemudian peningkatan dalam konteks kontingensi dan predictive policing harus kemudian dikedepankan. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Arianto, tidak hanya kemudian menunggu kemudian kejadian terjadi, tapi kemudian sudah bisa mengkalkulasikan berbagai risiko yang memang terjadi secara responsif atau kemudian reaktif. Yang kedua adalah tentu memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para pengusaha, dalam hal ini adalah rental mobil ini. Bagaimana kemudian bisa memetakan sisi preventif, tapi sampai kemudian tindakan yang bersifat preventif tersebut tidak hanya kemudian mereka lakukan secara mandiri, tapi kemudian bisa memiliki tidak kemudian kalah daripada penjahatnya, tapi mereka juga harus memiliki backingan juga dalam konteks positif seperti itu ya, dari pihak kepolisian atau kemudian dari pihak para penegak hukum lainnya. Kurang lebih itu dia. Sindikat ini memang cukup keji, bahkan tak segan-segan menghilangkan nyawa korbannya. Kita harapkan tidak ada kejadian serupa terjadi. Terima kasih Mas Luki, terima kasih Pak Arianto, terima kasih juga Mas Rizky dan juga Pak Willy sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekali lagi kami turut berduka Mas Rizky, salam untuk keluarga di rumah. Salam.